Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anida Rahmawati dengan NRP 512.052.1030. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai estimation pada bab unit 4, Regression Analysis and Forecasting, dengan subbab 12.8, yaitu Simple Regression Analysis and Correlation. Untuk pengertian dari estimasi sendiri, yaitu suatu proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter populasi. Proses estimasi adalah peristiwa yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat menyeberang jalan dan melihat ada kendaraan yang akan lewat atau melintas, kita akan mengestimasi tentang kecepatan pengendara motor atau mobil. Dan kita akan mengestimasi kecepatan kita dalam membuat keputusan untuk menyeberang. Untuk sifat-sifat estimasi sendiri, estimasi yang baik adalah estimasi yang mendekati nilai parameter sebenarnya. Ciri-ciri estimasi yang baik adalah tidak bias, efisien, dan konsisten. Yang pertama, tidak bias. Estimasi titik dikatakan tidak bias jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata, atau nilai harapan dari statistik sampel yang dengan parameter populasi. Yang kedua, efisien. Estimasi yang efisien adalah estimasi yang tidak bias dan mempunyai varian yang paling kecil dari estimasi lainnya. Yang ketiga, konsisten. Estimasi yang konsisten yaitu nilai dugaan yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Dengan demikian, bertambahnya jumlah sampel. Untuk jenis-jenis estimasi, dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini ada estimasi titik. Estimasi titik merupakan salah satu cara untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi yang tidak diketahui. Sebuah estimasi titik dari sebuah parameter Q adalah sesuatu angka tunggal yang dapat dianggap sebagai nilai yang masuk akal. Untuk metode penaksir titik. Nah, jadi metode penaksir titik sebuah parameter dapat ditempuh dengan menggunakan beberapa metode. Yang paling banyak digunakan dalam penentuan parameter titik yaitu yang pertama ada metode Moment. Metode Moment diciptakan oleh Carl Pearson pada tahun 1800. Metode ini merupakan metode tertua dalam menentukan estimasi titik. Kemudian yang kedua ada metode kemungkinan maksimum. Metode yang terbaik untuk menentukan penaksir titik sebuah parameter adalah metode kemungkinan maksimum. Metode kemungkinan maksimum merupakan metode untuk memperoleh estimator titik dengan cara memaksimumkan fungsi kemungkinannya. Dan yang ketiga ada estimator Bayes. Pendekatan Bayesian dalam statistik secara fundamental berbeda dengan pendekatan klasik moment dan likelihood. Meskipun demikian, beberapa aspek dari pendekatan tersebut dapat berguna pada beberapa pendekatan statistik yang lain. Kemudian jenis yang kedua ada estimasi interval. Estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Misalkan parameter theta, maka estimasi intervalnya adalah theta pangkat kurang lebih D, di mana D ini adalah margin of error. Nah, estimasi interval theta pangkat kurang lebih D ini menunjukkan dua nilai yaitu batas bawah dan batas atas di mana posisi parameter berada. Batas atas dan batas bawah tersebut memiliki simpangan sebesar D dari estimatornya. Besarnya D ini tergantung pada banyaknya sampel, tingkat kepercayaan dan distribusi peluang yang digunakan. Sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar 1 min alfa, sehingga P, theta pangkat min D kurang dari theta kurang dari theta pangkat plus D sama dengan 1 min alfa. Di mana alfa ini adalah tingkat signifikasi. Kemudian estimasi interval didasarkan pada suatu distribusi peluang. Biasa yang digunakan adalah distribusi normal, distribusi Staden T, distribusi F, dan distribusi KHI kuadrat. Nah, untuk jenis-jenis estimasi interval, ini yang pertama ada estimasi rata-rata sampel besar, N lebih besar dari 30, dan varian sigma pangkat 2, diketahui rumusnya yaitu pada gambar di bawahnya. Kemudian estimasi rata-rata sampel kecil N kurang dari 30,
rumusnya ada di bawah ini. Kemudian yang ketiga ada estimasi proporsi sampel besar atau N lebih besar dari 30. Untuk rumusnya pada bawah ini. Kemudian yang keempat ada estimasi proporsi sampel kecil. N lebih kecil dari 30. Untuk rumusnya seperti gambar di bawah ini. Dan yang terakhir ada estimasi varian. Untuk rumusnya seperti di bawah ini. Baik, untuk contoh soal saya mengambil estimasi interval. Jadi soalnya yaitu warung makan soto Lamongan mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran mahasiswa Unisla yang digunakan untuk membeli makanan di warungnya selama 1 semester. Untuk keperluan penelitian tersebut diambil sampel yang terdiri atas 300 mahasiswa. Ternyata rata-rata pengeluaran untuk membeli makanan adalah sebesar Rp406.000 selama 1 semester dengan simpangan baku sebesar Rp165.000. Jadi pertanyaannya, jugalah rata-rata pengeluaran mahasiswa untuk membeli makanan dalam 1 semester dengan interval keyakinan 95%. Untuk penjelasan jawabannya ada di video selanjutnya. Baik, untuk jawaban dari soal sebelumnya yaitu penyelesaiannya dulu kita tulis. Diketahui tadi sampelnya 300 berarti N sama dengan 300. Kemudian nilai rata-ratanya 406.000 berarti X bar sama dengan 406.000. Lalu untuk simpangan bakunya 165.000 berarti sigmanya 165.000. Kemudian nilai interval keyakinannya yaitu 95%. Untuk bisa tahu kita 1 min alpha sama dengan 95%. Kemudian alpha sama dengan sisanya berarti 5% atau sama dengan 0,05. Baik, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya yaitu X bar min Z alpha per 2 dikali sigma per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Nah, jadi bedanya antara kiri dan kanan ini hanya min dan plusnya. Kemudian berarti X barnya itu 406.000. Min Z-nya kita belum dapat, alpanya 0,05 per 2 dikali sigmanya 165.000 per akar N. N-nya 300 berarti akar 300. Nah, kurang dari mu kurang dari X barnya 406.000 ditambah Z belum ditemukan ya, alpanya 0,05 per 2 dikali sigmanya 165.000 per N-nya 300. Nah, kita jumlah. Setelah saya jumlah 406.000 min Z-nya masih belum 0,05 ini dibagi 2 berarti 0,025. Nah, dikali 165.000 per dibagi akar 300 itu hasilnya 9.526,28 kurang dari mu kurang dari 406.000 ditambah Z 0,025 per 2 dikali 9.526,28. Nah,
Setelah itu kita mencari nilai Z-nya. Gimana caranya? Kita buat dulu diagram lonceng. Diagram lonceng itu seperti ini. Nah, jadi pada titik tengahnya itu pasti 0. Untuk sisi kanan itu positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk sisi kiri itu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Tapi kalau dijumlahkan secara keseluruhannya itu nilainya 1. Jadi sisi kanan dan sisi kiri ini setengah-setengah. Setengah darinya 1 itu sisi kanan 0,5, sisi kirinya 0,5. Nah, maka kita ambil sisi kanan karena nilainya positif, jadi kita ambil sisi kanan. Jadi mungkin di sini aja. Z 0,025 sama dengan 0,5 dikurangi 0,025, yaitu hasilnya 0,475. Ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu nilai 0,475 di tabel Z. Setelah saya melihat tabel Z, 0,475 pada sisi kirinya itu bernilai 1,9. Kemudian untuk sisi atasnya 0,06. Nah, kita jumlah menjadi 1,96. Jadi nilai Z-nya 1,96. Nah, kita lanjut. Penghitungannya 406.000 dikurangi 1,96 karena Z-nya sudah ditemukan, dikali 9.526,28 kurang dari mu kurang dari 406.000 ditambah 1,96 dikali 9.526,28. Nah, untuk penilaian atau penjumlahannya itu untuk perkaliannya didahulukan. Jadi hasilnya setelah dihitung tadi 387.328,49 kurang dari mu kurang dari itu sebelah kanan 424.671,51. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan kesimpulannya rata-rata pengeluaran mahasiswa yang berada di antara RP itu tadi 387.328,49 sampai RP tadi. Baik, mohon maaf untuk video yang tadi terpotong dikarenakan internal ponsel saya sudah penuh. Jadi untuk kesimpulannya, dugaan bahwa rata-rata pengeluaran mahasiswa yang berada di antara 387.328,49 rupiah sampai dengan 424.671,51 rupiah. Ini akan benar 95% dari keseluruhan waktu jika pendugaan itu dilakukan berulang-ulang dengan waktu yang sama. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.